Teman-teman sekalian, kita akan masuk pada satu pembahasan yang sangat penting, dan ini akan terkait berkelindan dengan apa yang baru saja kita bahas tadi ba'da salat maghrib. Saya ingin simpulkan sejenak bahwa orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji atau merencanakan pemberangkatan hajinya untuk ditunaikan, di antara 5 bekal utama yang diisyaratkan Al-Quran, yang paling ditekankan adalah bekal takwanya. Ini poinnya. Tahan baik-baik. Takwa ini tadi kami sampaikan akan dibagi pada 2 bagian utama. Satu menjadi bekal pra keberangkatan, yang kedua akan menjadi indikator keberhasilan seseorang yang menunaikan ibadah haji itu. Yang bekal ini dibagi 2 bagian lagi. Ada yang terkait dengan bekal ritual, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan dalam bentuk-bentuk ibadah ritual seperti sholat tadi, ya, interaksi dengan Al-Quran, juga pendekatan-pendekatan lewat ibadah puasa yang mengumpulkan jenis-jenis kebaikan yang mampu dilakukan. Bagi kesimpulan cepatnya, orang yang masih bersiap merencanakan perjalanan hajinya atau untuk menentukan dan berusaha kapan dia mau berangkat, maka perbanyak ikhtiar lewat ibadah ritual ini untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maaf, alih-alih cuma sekedar salat fardu, mulai hari ini rencanakan besok saya tambah salatnya. Yang sunnah maksimalkan. Dan niatkan dengan itu semua untuk bertaqarrub kepada Allah. Dengan pendekatan itu, Allah bisa mengundang kita lebih cepat untuk mengunjungi 2 kota suci yang dimaksudkan. Kemudian tambah interaksi dengan Al-Qur'annya. Tingkatkan puasanya dan jaga niat dengan niat yang tadi telah dimaksimalkan. Nanti kalau Anda konsisten dengan ini, silahkan Anda lihat perbedaannya nanti setelah itu, apa yang terjadi. Bahkan ada orang-orang yang menunggu, saya katakan tadi, belasan bahkan puluhan tahun. Orang ini gak kepikiran untuk mendaftarkan karena tidak ada cukup bekal yang dia miliki. Tiba-tiba ada panggilan untuk kemudian ditunaikan tanpa apa yang dia sadari. Saya sudah contohkan pada Anda. Bahkan ada orang-orang yang menghafal Quran, orang tuanya investasikan anaknya yang hafal Quran, anak dan orang tuanya yang haji. Tapi sudah banyak kemudian kasusnya. Tahun ini saja yang berangkat dari Indonesia ada Ahmad, ada Kamil, ada beberapa yang lain. Ya, masya Allah, anak yang hafal Quran, ibunya ikut, perawatnya ikut, gurunya ikut. Ada lagi yang praktisi Quran, dia menghafal tidak pak, cuman tukang becak memfasilitasi orang lain menghafal Quran. Dianya nggak hafal, cuma dari hasil becaknya. Ini kisah nyata, nanti ikut dengan kami insya Allah di tahun ini. Dari hasil membecanya, ia kumpulkan uang untuk menampung orang-orang sekitarnya belajar Quran. Dia beli ikra, ya, dia hire guru-guru untuk mengajar. Dari hasil dia mengayuh becanya. Dan tahun ini dia berangkat, teman-teman sekalian. Dan dia gak kepikiran bagaimana caranya mendaftarkan porsi hajinya. Saking tidak adanya barangkali dalam pandangan manusia, tapi dia berangkat. Ada orang yang tidak bisa melihat, ya, tapi dia gunakan kemudian semangatnya untuk menghafal Quran. Setelah dia mulai menghafal, dia undang orang-orang untuk belajar dari hasil hafalannya. Dan dia gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berangkat. Ada cara-cara tertentu yang Anda hanya jangan lihat dari pandangan manusia saja, dengan kadang-kadang nalar logikanya. Ada bagian yang langsung Allah sampaikan, dan maaf ya, kalau Allah sudah memberikan statement sesuatu, tidak mungkin ada yang keliru di dalamnya. Apalagi kalau Allah sudah menjanjikan, innallaha la yukhliful mi'ad. Itu kaidahnya. Quran surah ketiga ayat 9. Allah mustahil menyalahi janjinya. Dan di sini Allah sudah memberikan isyarat dari janjinya. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan nilai takwa dalam bentuk ibadah ritualnya, maka akan mudah bagi dirinya untuk mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, bagi yang ada kepastian dengan izin Allah pemberangkatannya, maka sikap-sikap yang telah ditempuh dalam bentuk ibadah ritualnya ini dibuat dalam bentuk program. Ini poinnya. Awas, hati-hati, ini seperti sederhana, tapi Anda akan rasakan perbedaannya saat nanti tiba di 2 kota suci. Jangan berhenti, siapkan. Ya, semua jenis sholat-sholat itu kalau bisa turunkan. Rencanakan, saya berangkat kapan? Tibanya jam berapa? Apakah kloter pertama atau kedua? Apakah masuk di Mekah dulu atau kemudian ke Madinah dulu? Kalau di Madinah tibanya jam berapa? Waktu sholat. Jadi kalau orang sudah auranya aura ibadah, nyampe ke sana yang dicari waktu sholat dulu. Masuk hotel, dia sudah lihat lobi ini. Di lobi ini resepsionis, paling kiri pasti itu, rata-rata paling kiri sebelah pojokan sudah ada jadwal sholat.
Subuh jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib, isya. Dia foto, ceklik foto, bawa foto itu. Dan tidak disertakan gambarnya di situ. Ceklik, ya, tidak. Yang dia foto cuma waktu salatnya. Ya, hadirkan. Oh, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Pintu dibuka jam berapa. Maka aura yang telah kemudian dibawa sebelum sampai ke sana, itu karena auranya aura ibadah. Sampai ke sana pun dia punya program. Saya di sana berapa hari? Efektifnya 30 hari, maka 30 hari 30 juz. Satu hari 1 juz. Manfaatkan, 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 dan seterusnya. Ya, ini poinnya. Nah, bagian yang kedua tadi yang terkait dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Maka ini kemudian dibawa nanti sebagai bekal untuk muhasabah dalam menunaikan, awas. Ini yang paling penting. Dalam menunaikan ibadah-ibadah inti saat menunaikan haji. Itulah nanti yang kita bahas esensinya pada malam hari ini. Muhasabah. Ya. Tadi ayat telah saya turunkan, wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk berevaluasi diri mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah berharap masuk surga yang kami sediakan seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Ayat 134 yang disebutkan orang takwa itu alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Tolong garis bawahi kalimat ini. Orang yang gemar berbagi dengan sesamanya, dengan lingkungan. Nanti Anda akan kaitkan ayat ini dengan penerimaan haji mabrur. Nanti di Quran surah ketiga ayat 92, nanti kita akan bahas di akhir. Wal kadhimina al-ghaidha, sanggup menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Tadi saya katakan, sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, pastikan urusan dengan Allah sudah kuat, urusan dengan manusia selesai. Nah, urusan dengan manusia ini kadang-kadang bukan sekedar masalah persoalan minta maaf atau memaafkan kesalahan orang, koreksi diri. Tapi yang lebih penting daripada ini, apa sebab-sebab yang menjadikan hubungan Anda itu begitu renggang sehingga Anda mesti meminta maaf atau memaafkan kesalahan orang lain. Catat ini. Ya, dalam bentuk catatan-catatan kekurangan diri, catatan muhasabah. Ya. Gak usah gengsi teman-teman sekalian, tanyakan pada orang tua yang paling tahu tentang kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang merawat, kalau masih ada datangi. Ayah yang merawat kita, tahu kebiasaan kita dari sejak kecil, datangi. Apa kira-kira sekat-sekat yang menjadikan kekurangan kita nampak di kalangan kedua orang tua? Kamu ini nak begini-begini, terima aja. Ya, nggak usah dilawan. Ya gimana bapaknya kan Pak? Oh, masya Allah, nggak usah dibalas. Sudah, terima aja, terima. Datangi pasangan. Kalau memang keduanya tidak berangkat secara bersamaan, suami berangkat duluan, tanya pada istrinya, Ma, kira-kira bagaimana kekurangan papa? Begini Pak, gini, tuliskan. Ibu yang berangkat duluan, tanyakan pada suaminya, ya Pak, Mama banyak salahnya, kira-kira apa kekurangannya? Oh banyak Mah, ayo siapkan catatan. Saya nggak apa-apa, nggak ada masalah, siapin aja catat. Sudah. Sama teman tanya dan seterusnya. Sudah, kumpulkan itu semua. Demi Allah saya katakan, ini seperti sederhana, tapi saya yakin tidak banyak yang melakukan. Tidak banyak. Kadang-kadang yang ngundang tetangga pun cuma seremonial saja, beberapa kalangan tertentu. Akan haji datang, pelepasan gitu kan, lepas. Tapi setiap yang dilepas, kadang-kadang cuma lepas berangkatnya, tapi tidak melepas sekatnya. Itu persoalannya. Ya, karena itu apa pentingnya dua hal ini? Yang ini sudah saya terangkan, yang ini nanti akan dibawa dalam proses inti haji. Mari kita mulai pembahasannya. Baik, haji dimulai ritualnya dari apa? Dari mana mulai? Begini, waktu kita itu tinggal sebentar lagi, sudah semakin malam. Kalau tidak tahu cukup katakan wallahu a'lam. Saya sudah sampaikan kaidah ini. Haji dimulai dari mana? Bukan, dari Arafah. Tidak ada orang haji berangkat dari wallahu a'lam. Bismillah. Sudah. Nah, sekarang kita mulai. Baik, tadi ayatnya sudah dibacakan, saya turunkan dulu Quran surah kedua Al-Baqarah. Teruskan. Ayat 197 sudah, kemudian sekarang kita teruskan 198 sampai 203. 198 sampai 202 paling kanan dari atas sampai bawah. 203 sebelah kiri paling atas. Kumpulkan, ini inti pembahasan kita malam ini. Baik, kita mulai dulu. Pertama, haji akan dimulai
rukun intinya dari Arafah? Tanggal berapa? 7 atau 8? 8, baik. 9 Pak ya. 9 Dzulhijjah. Jangan terlampau soleh ya. 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Baik. 8 masih tarwiyah ya. Tanggal 9 Dzulhijjah. Tahan sebentar. Baik, setelah dari Arafah kemana? Allahu a'lam. Baik, setelah dari Arafah berangkat ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Baik. Muzdalifah. Sudah? Setelah dari Muzdalifah kemana? Baik. Mina. Mina atau Muna? Mina. Yang Mina angkat tangan? Baik. Yang Muna angkat tangan? Saya ulang. Yang Mina angkat tangan. Mina namanya. Alhamdulillah. Kita lihat nanti. Saya tulis begini dulu ya. Saya tulis begini dulu. Tahan sebentar. Baik. Ini bisa ke Muna dulu atau ke Mina dulu, atau bisa nanti tunaikan juga tawaf ifadah. Terlebih dahulu boleh. Ifadah. Tahan. Saya turunkan dulu ini semua 4 bagian. Saya mulai dengan yang ini dulu. Boleh jadi malam ini tidak terbahas seluruhnya, tapi poin ini akan saya urai lebih dahulu. Baik. Fokus teman-teman sekalian. Pertama kita mulai dari yang ini. Baik. Apa itu Arafah? Itu dulu poinnya. Ibadah di Arafah adalah inti bagian dari haji. Sampai Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Inti haji itu Arafahnya, wukufnya. Jika Anda benar dalam Arafah, maka menentukan kebenaran kemudian dalam prosesi haji yang lainnya, dan menjadi indikator kesuksesan apakah haji itu benar ditunaikan atau tidak. Sekarang ada 2 bagian yang harus kita gali di Arafah ini. Pertama tentang apa makna Arafah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan wukuf di Arafah. Karena ibadah di Arafah itu cuma satu pada intinya, wukuf. Wukuf Arafah. Kita turunkan ini dulu. Arafah, dari kata Arafah, sesuatu yang dikenal, diketahui. Kenal, tahu, itu disebut dengan Arafah. Asalnya kata Arafah itu dari kata al-urfu, ya, maaf, sesuatu yang disusun-susun sampai tinggi. Ya, jadi kalau di Arab itu ada kerikil-kerikil, disusun sampai tinggi. Yang ketika susunannya semakin tinggi itu, ini dia bisa mengamati area-area sekitarannya, bisa tahu di sekelilingnya, sehingga dia katakan araftu hauli, saya tahu di sekeliling saya. Kalau semakin tinggi, puncaknya disebut dengan a'raf namanya. A'raf. Karena itu dalam Quran ada surah ke-7 disebut dengan surah Al-A'raf. Kenapa disebut dengan Al-A'raf? Karena di surah itu akan dikisahkan tentang bukit yang sangat tinggi, diletak di pertengahan antara surga dengan neraka. Ada orang-orang yang ketika beramal di dunianya, misal amal solehnya 50,0001%. Baik, amal salahnya 49,999%. Karena amal soleh lebih banyak daripada amal salah, surga tempatnya. Kondisi terbalik, amal salahnya 50,0001%. Amal solehnya 49,999%. Amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, maka dibersihkan dulu yang salahnya di neraka. Pertanyaannya, 50% amal salah, 50% amal soleh, dan namanya solihus salah. Ini masalahnya. Soleh 50%, salah 50%. Tempatnya di mana? Nah, orang-orang yang ada dalam posisi ini, maka dia tidak masuk terlebih dahulu ke surga, tapi juga tidak dimasukkan ke neraka. Dia akan disimpan kemudian di satu bukit yang terletak antara surga dengan neraka. Namanya A'raf. Saking tingginya dia di tempat ini, dia bisa mengamati orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surga enak, tapi dia belum masuk. Tapi saat bersamaan dia pun mendengar jeritan orang-orang neraka. Sampai saking dahsyatnya tidak mau dia melirik ke belakangnya. Saking dahsyatnya. Ya ilustrasinya beginilah, jangankan sampai di akhirat. Anda pulang dari sini tengah malam lah, jam 2. Tiba-tiba di belakang ada teriakan.
Pertanyaan saya, nengok nggak Anda ke belakang tuh? Nengok nggak?